Shalom, saudara. Siang hari ini kita mau belajar lagi tentang kebenaran firman Tuhan. Ada perkara yang Tuhan taruh dalam hati saya untuk disampaikan buat gereja akhir zaman. Lagi-lagi kita mau bicara tentang gereja akhir zaman karena kita mempersiapkan untuk kedatangan Tuhan yang kedua kali. Tapi sebelum kita belajar sesuatu, mari kita berdoa. Bapak kami bersyukur, terima kasih siang hari ini karena anugerah-Mu Tuhan. Tuhan, mari ajari kami untuk kami bisa mengerti, ajari kami untuk kami bisa memahami tentang masa, tentang zaman, tentang apa yang harus dipersiapkan oleh gereja-Mu hari-hari ini, dan biar dikembalikan lagi Tuhan fungsi gereja-Mu sejak dari semula yang telah Engkau tetapkan Tuhan. Ajari kami biar kami menangkap dengan hati yang haus dan lapar, dengan kami juga dengan kerelaan hati mau dibentuk oleh Engkau. Biarkan Roh Kudus yang mengajari kami, memberikan kami roh wahyu, hikmat, pengertian, dan kami serahkan untuk waktu ini ke dalam tangan-Mu. Biar Engkau yang pegang kendali, sampaikan yang dari hati-Mu, Roh Kudus yang mengurapi setiap kami. Kami berdoa, kami percayakan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Oke. Saudara, mari kita belajar sesuatu. Kenapa saya terus menekankan kepada gereja akhir zaman yang harus mempersiapkan akan kedatangan Tuhan yang kedua kali? Karena memang waktunya sudah sangat singkat, saudara. Ini sudah tidak ada waktu untuk main-main lagi. Ini waktunya untuk kita serius sebagai gereja yang memang ditempatkan di akhir zaman. Ada yang harus direstorasi dari fungsi gereja. Karena mungkin ini jadi fenomena yang akhirnya mulai untuk dilemahkan akan fungsi, dan mungkin ini akan jadi perkara yang perlahan-lahan juga ditinggalkan. Apalagi kalau kita berbicara tentang generasi muda dengan perkara yang mau kita bahas pada siang hari ini mungkin banyak yang menyalahartikan karena tidak punya pengertian yang benar. Nah, ini akan gawat sekali kalau kita tidak tahu secara komplit tentang perkara-perkara rohani yang Tuhan ajarkan dalam firman-Nya, dan kita tidak pelajari, yang sekedar tahu saja itu tidak membantu. Kita tahu Tuhan tidak membantu. Tapi ketika kita kenal pribadi Tuhan, lah itu yang akan berdampak dalam hidup kita. Seperti halnya dengan firman sama. Kalau kita sekedar tahu firman, itu hanya akan jadi logo saja. Akan nempelnya di sini. Tapi begitu firman itu kita ngerti, itu akan jadi rema di sini. Lah yang ketika jadi rema itu yang akan mengubahkan hidup kita. Mari kita belajar sesuatu, kita buka di Kisah Para Rasul yang pertama. Kita mau belajar tentang apa yang terjadi terhadap kelahiran gereja mula-mula. Kisah Rasul yang pertama ayat yang keempat. Mari dibuka saudara untuk ayatnya. Kisah Rasul pertama ayat yang keempat. Pada suatu hari ketika ia makan bersama-sama dengan mereka, ia melarang mereka meninggalkan Yerusalem dan menyuruh mereka tinggal di situ menantikan janji Bapa. Yang demikian katanya, telah kamu dengar daripadaku, ayat 5. Sebab Yohanes membaptis dengan air, tetapi tidak lama lagi kamu akan dibaptis dengan Roh Kudus. Perhatikan, ini adalah pernyataan atau ini yang dipesankan oleh Yesus kepada murid-muridnya. Murid-muridnya tidak boleh meninggalkan Yerusalem. Murid-muridnya harus tetap stay di Yerusalem. Padahal pada masa ketika Yesus ada di dunia bersama dengan murid-muridnya, Yesus itu tidak pernah menginap di Yerusalem, tidak pernah. Yesus itu selalu ketika dia habis melayani di Yerusalem, dia itu menginapnya seringkali keluar dari Yerusalem ke Betania. Betania sepertinya jadi tempat favorit buat Tuhan Yesus, tapi kita tidak mau bahas tentang hal itu. Tapi ketika Tuhan Yesus sudah bangkit dari antara orang mati dan dia menampakkan diri kepada murid-muridnya, dan ini adalah peristiwa menjelang Yesus itu akan terangkat ke surga. Pesannya cukup unik. Apa yang dipesankan adalah, pesannya adalah jangan meninggalkan Yerusalem.
Oh, ini sepertinya tidak jadi habit atau tidak jadi kebiasaan Tuhan Yesus ketika Tuhan Yesus itu masih berada bersama-sama dengan mereka secara kasat mata masih hidup. Nggak pernah murid-muridnya diajak nginep itu di Yerusalem, nggak pasti keluar. Loh, ini kok bisa? Kenapa Yesus memesankan ini kepada murid-muridnya? Kenapa tidak tinggal saja di Betania seperti yang sudah-sudah dan menantikan janji Bapa di sana saja, tapi diminta untuk menantikan di Yerusalem? Sebenarnya ini yang mau direstorasi oleh Tuhan. Apa yang mesti direstorasi? Yerusalem harus kembali kepada panggilannya. Yerusalem rohnya harus dibakar lagi, itu tempat di mana sebenarnya pusat peribadatan. Di mana itu akan terjadi antara kunjungan Allah dengan manusia, itu pusatnya di Yerusalem sebenarnya. Tempat bait Salomo juga berdiri juga di sana. Seharusnya itu jadi tempat di mana momentum untuk berinteraksi antara Allah dengan manusia, antara manusia dengan Allah. Mempersembahkan di sana, beribadah di sana, dan di sana ada bait yang begitu megah dan sebagainya. Tapi anehnya adalah bangunannya masih waktu itu, bangunannya masih. Tapi rohnya, roh Allah sudah tidak di situ. Akhirnya bangunan itu hanya sekedar jadi monumen dan tidak ada roh Allah di situ. Dan peristiwa nanti terjadinya Pentakosta yang seharusnya murid-murid memang stay di Yerusalem untuk mereka itu tidak meninggalkan. Karena mau merestorasi apa? Roh Allah supaya tinggal lagi di sana. Seharusnya seperti itu. Oh, ini jadi message prophetic buat setiap kita. Jangan sampai kita yang disebut bait Allah ini nantinya cuma sekedar jadi monumen karena Allah tidak bekerja di dalamnya, karena tidak ada roh Allah yang di dalamnya yang mengerjakan untuk kita. Tidak ada. Kan banyak orang yang pede banget kan dengan dirinya bahwa kalau sudah pelayanan, oh ada roh Allah. Kalau sudah melakukan ini, baca Alkitab, menyembah dan sebagainya, ada roh Allah. Lu belum tentu. Jangan-jangan memang kita sudah jadi monumen. Bukan lagi bait, bukan lagi tempat untuk tinggalnya roh Allah, tapi itu sudah jadi sekedar ya bangunan aja yang mati. Padahal waktu itu aktivitas agamawi tetap dikerjakan di sana. Wah, ini mengerikan. Mengerikan. Apa yang harus diwaspadai ketika orang tidak fokusnya kepada kehendak Tuhan, ketika orang tidak fokus kepada apa yang roh Tuhan mau, dan mereka hanya sekedar melakukan apa yang mereka mau, dan mereka melakukan rutinitas ritual agamawi tanpa ada keterlibatan dari roh Allah di dalamnya, maka tempat di mana seharusnya ada aktivitas ilahi, ada perkara-perkara yang ilahi dinyatakan di situ, tapi karena tidak pernah melibatkan dari roh Allah, maka itu lama-lama akan jadi sekedar bangunan yang tidak ada nyawanya di situ. Cuma akan jadi sejarah saja dan tidak ada cerita berkelanjutan, cuma cerita lalu saja. Kalau kita berkata tentang monumen, monumen itu dibangun karena ada cerita yang dulu pernah terjadi. Sedangkan bait Allah itu tidak boleh ada cerita yang kemudian kita beralih kepada ceritanya dulu terus terus. Kalau engkau dalam kekristenanmu, engkau sampai hari ini berkata dan kau cuma punya cerita tentang masa lalumu, apa yang dulu kamu alami, apa yang Tuhan kerjakan dulu dan sebagainya. Dulu terus, sedangkan sekarang sudah tidak pernah mengalami yang ilahi. Jangan-jangan engkau sudah bukan lagi jadi bait, tapi engkau sudah jadi monumen atau bangunan yang mati sebab tidak ada roh Allah yang kerja di dalamnya. Ngeri, saudara. Serius. Makanya di akhir zaman ini butuh untuk direstorasi.
Gereja butuh direstorasi untuk panggilannya. Biarkan Roh Allah juga tinggal dan menguasai, berdaulat, memerintah atas hidup kita. Sebab tubuh ini adalah bait, biarkan dia yang memimpin kita. Gereja harus melibatkan itu. Sebab kalau tidak melibatkan, berangsur-angsur nanti akan mati. Dan nanti yang seharusnya di dalam hidup, yang seharusnya tubuh ini hidup, tiba-tiba jadi mati. Seperti zombie, tidak tahu arahnya, dia tidak tahu tujuan hidupnya, tidak jelas ngapain dia diciptakan, blur semuanya. Karena tidak ada Roh Allah yang di dalamnya, yang seharusnya mimpin kita. Gawat, ya, gawat. Ini kenapa Yesus pesankan kepada murid-muridnya tidak meninggalkan Yerusalem. Ini sebenarnya pesan profetik buat kita. Yang sekarang bait Salomo itu sudah hancur, sudah hilang, sudah tidak ada. Bait sekarang adalah tubuh. Tubuh kita ini bait. Dan seharusnya Roh Allah yang bertahta, berkuasa, dan memimpin setiap kita. Saudara, ini patut untuk direnungkan buat setiap kita. Apakah kita sudah berangsur-angsur untuk jadi monumen, atau kita tetap jadi movement yang di dalamnya ada Roh Allah dan terus bergerak bersama dengan tubuh ini. Mirip, saudara, monumen dan movement. Tapi kita harus memilih movement, terus bergerak dengan Roh Allah. Jangan memilih monumen yang cuma ceritanya, dulu aku begini, dulu aku ngalami ini, dulu aku mengerjakan ini. Kau mati, saudara. Mati. Secara tubuh mungkin kau masih hidup, tapi yang di dalam mati, saudara. Kita tidak bisa terlalu tersilaukan dengan kemuliaan masa lalu, tidak bisa. Roh Tuhan itu terus bergerak sampai hari ini, saudara. Roh Tuhan itu terus bekerja sampai kepada hari ini. Ini masanya Roh Kudus, ini masanya Roh Tuhan yang mimpin hidup kita. Jangan terjebak dengan kegemilangan masa lalu yang pernah kamu alami dalam hidupmu. Buat apa kamu cerita tentang masa lalu? Tentang semua yang kamu kerjakan. Mungkin sekarang saudara sudah berumur, sudah tidak muda lagi, mungkin sudah separuh baya. Mungkin ketika kamu muda, kamu melayani dengan luar biasa. Ketika kamu muda, kamu berapi-api luar biasa. Kau pelayanan penginjilan ke sana ke sini, dipanggil jadi berkat. Kamu khotbah di sana sini dan sebagainya. Tapi ketika saudara sudah bekerja dan sekarang sudah sangat dewasa dan hal itu sudah tidak dialami lagi dan tidak dikerjakan, hati-hati, saudara. Saya cuma bisa menasihatkan ini. Coba koreksi hatimu. Apakah itu cuma jadi sekedar cerita masa lalu? Atau sekarang kamu masih berjalan dengan Tuhan? Movement masih tetap lanjut. Roh Tuhan yang di dalam kita masih terus mimpin kita untuk bergerak. Dari A ke B, dari B ke C, dan sebagainya. Sampai kita dibawa kepada versi terbaik yang Tuhan sudah tetapkan dalam hidup kita. Sampai kita mencapai puncak destiny dalam hidup kita. Penting. Sangat penting. Saudara, itu pesan yang pertama. Tentang pesan profetik, kenapa murid-muridnya harus di Yerusalem. Dan Alkitab jelas berkata begini, saudara. Kenapa murid-muridnya harus di Yerusalem? Alkitab berkata bahwa mereka harus menantikan janji Bapa. Wow. Berarti ada satu momen di mana murid-murid itu mereka sepertinya memang harus menunggu. Karena kita ngomong menanti janji Bapa. Berarti ada satu waktu yang harus dijalani oleh murid-muridnya dalam perkara menanti janji Bapa di surga. Janji apa? Yaitu Yohanes itu dia membaptis dengan air, tapi nanti ada baptisan Roh Kudus. Dan baptisan Roh Kudus inilah yang dinanti-nantikan dan harus dinantikan oleh murid-murid. Yang mendengar pernyataan ini tuh sebenarnya berapa, sudah banyak. Bukan cuma 12 murid. Ini banyak.
Nanti kita akan masuk ke situ, saudara. Kita akan masuk kepada seberapa banyak jumlahnya dan sebagainya. Tapi kita mesti ngerti dulu, di Yerusalem mereka ada sekian waktu yang harus mereka lalui, dan mereka harus jalani, mereka harus menantikan janji Bapa. Nah, pertanyaannya begini. Waktu tenggang yang harus mereka alami, apa yang mereka harus kerjakan, apa yang mereka kerjakan. Murid-muridnya itu tuh ngapain aja? Masa cuma duduk menantikan berhari-hari nggak ngapa-ngapain? Apakah cuma itu? Saudara, ternyata begini. Ini kan peristiwanya murid-murid menantikan janji Bapa. Ternyata untuk menantikan janji Bapa, ada perkara yang kita kerjakan. Tidak kita berpangku tangan. Nah, tidak. Untuk menantikan janji Bapa kita tidak terus kemudian tidak ngapa-ngapain, terus kemudian ya sudah nunggu aja. Nanti janjinya biar datang. Tidak. Apa yang dilakukan oleh rasul-rasul, oleh murid-muridnya. Kisah Para Rasul 1 ayat 12. Sekarang kita beralih ke ayat 12 sampai ayat 12 benar. Kisah Para Rasul 1 ayat 12. Firman berkata gini. Maka kembalilah rasul-rasul itu ke Yerusalem dari bukit yang disebut Bukit Zaitun, yang hanya seperjalanan sabat jauhnya dari Yerusalem. Setelah mereka tiba di kota, naiklah mereka ke ruang atas, tempat mereka menumpang. Mereka itu ialah Petrus dan Yohanes, Yakobus dan Andreas, Filipus dan Thomas, Bartolomeus dan Matius, Yakobus bin Alfius dan Simon orang Zelot, dan Yudas bin Yakobus. Mereka semua bertekun dengan sehati dalam doa bersama-sama dengan beberapa perempuan serta Maria ibu Yesus dan dengan saudara-saudara Yesus. Perhatikan ayat yang ke-14, saudara. Ayat 14, mereka semua bertekun dengan sehati dalam doa bersama. Apa yang dilakukan oleh murid-murid ketika menantikan janji Bapa? Mereka tidak berpangku tangan. No. Mereka bertekun sehati dalam apa? Doa. Yang mereka lakukan adalah berdoa. Saudara, kalau kamu sedang menantikan janji Tuhan dalam hidupmu, bukan terus berpangku tangan dan kita cuma menantikan saja, tidak, tapi ada doa. Kenapa mereka berkumpul? Karena mereka punya menyatukan hati, unity, bersepakat untuk berdoa menantikan janji itu. Saudara, ternyata doa itu tuh seperti kita sedang membangun tempat landingnya pesawat. Kalau janji itu diibaratkan adalah pesawat yang dari atas turun ke bawah. Pesawat untuk akhirnya bisa landing ke tanah, itu harus ada sirkuitnya atau ada lintasannya. Dan lintasan ini harus memang dibangun. Lintasan ini seperti doa-doa kita yang kita naikkan, doa-doa kita yang kita ini kerjakan. Itu seperti membangun lintasan untuk akhirnya janji Tuhan itu bisa landing dalam hidup kita. Kalau engkau menantikan janji Tuhan tapi engkau tidak pernah menyiapkan wadah, engkau tidak pernah menyiapkan lintasannya untuk akhirnya itu bisa mendarat di kamu atau kamu nikmati, ya kamu tidak akan bisa untuk merasakan itu. Doa ini ternyata mempersiapkan untuk jalan. Doa ini ternyata mempersiapkan kita akan janji Tuhan. Jadi jangan dipikir kalau doa itu tuh ya sesuatu yang membosankan. Kalau doa itu ya sekedar apa ya, kayak sesuatu yang itu tuh tidak menyenangkan. Loh, kalau kita berkaca di anak-anak muda, karena saya pelayan di anak-anak muda, saudara.
Mungkin saudara juga merasakan gini, kalau ada KKR, wah mereka akan excited banget. Kalau pujiannya, praise, terus kemudian lagu bersemangat, semuanya, oh mereka akan datang, akan luar biasa, mereka akan loncat-loncat. Coba sekarang nih, kalau misalnya nih dalam satu gereja, pengumuman, besok Sabtu depan kita akan ada KKR, kebaktian kebangunan rohani, yang akan dilayani oleh hamba Tuhan ini. Wah, maka yang datang, dengan orang akan excited banget. Mereka menanti-nantikan ada pujian yang akan membuat mereka semangat. Mereka menanti-nantikan tentang acara itu, akan ada apa dan apa yang akan terjadi dan mereka bisa rasakan. Oh, mereka menanti-nantikan KKR. Entah lighting-nya, entah nanti sound system-nya, entah nanti LED-nya, atau nanti konsep acaranya akan dibuat seperti apa. Itu akan dibuat sebegitu rupa sehingga itu jadi sesuatu yang menarik. Sampai buat promosi teaser-nya, promosinya, kemudian ada video yang itu membuat bisa menggugah orang untuk akhirnya bisa datang ke KKR itu. Tapi sekarang fenomena yang terjadi. Ini fakta gereja ya, saudara. Tapi saya berdoa ini tidak terjadi di gerejanya saudara, atau ini tidak terjadi di banyak gereja. Saya berdoanya seperti itu. Kalau nih gereja buat pengumuman, oke Sabtu kita mau ada doa. Kita mau berdoa buat bangsa ini. Kita mau berdoa, Sabtu waktunya kita berdoa. Tidak KKR, tapi doa. Perhatikan. Itu akan sangat berbeda responnya. Berbedanya apa? Ketika ada KKR besar diadakan, yang datang banyak. Banyak. Dengan konsep acara yang menarik dan sebagainya. Tapi kalau Bapak Pendeta, Gembala, ngasih pengumuman, besok Sabtu kita berdoa. Yang datang siapa, saudara? Ya jemaat, ya manusia. Tapi apakah sebanyak ketika ada KKR? Ya tidak. Seringkali ajakan untuk berdoa ini yang biasanya tergerak nih. Saya berdoa semoga pernyataan saya salah ya. Tapi saya mendapati fakta di lapangan begitu. Jadi semoga ini sudah berubah dan semoga di gerejanya saudara yang mendengarkan itu tidak mengalami hal yang seperti ini. Biasanya yang tergerak untuk berdoa itu orang yang sudah tua. Misalnya emak-emak kah, atau ibu-ibu yang sudah berumur lah istilahnya. Tapi apakah itu sesuatu yang istilahnya harus kita wajarkan? Enggak. Itu sesuatu yang enggak wajar. Saudara, ada sesuatu yang hilang dari gereja akhir zaman. Dulu kalau kita lihat ya, saudara, kita lihat yang dilakukan ketika gereja mula-mula itu lahir. Kita akan melihat bagaimana kehidupan mereka. Mereka terus kumpul dan mereka berdoa. Berdoa. Tapi yang dilakukan, gereja sudah sibuk untuk buat apa? Acara. Gereja event. Dulu untuk melakukan doa ini jadi perkara yang sepertinya itu wajib. Dan itu jadi perkara yang memang jadi habit dari gereja mula-mula. Aduh, saudara, kalau sedih sebenarnya kalau melihat anak-anak muda, karena saya bergerak di anak muda ya, sekali lagi referensi saya banyak kan di anak-anak muda, karena anak-anak muda itu sebenarnya kan generasi penerus sebenarnya. Nah, nanti pegang tongkat estafet berikutnya kan generasi muda. Tapi mereka lebih suka untuk pelayanan ketika ada event besar. Tapi ketika mereka sudah
terlibat dalam pelayanan, saudara. Mereka menyertakan nama mereka dalam kepanitiaan yang sedang akan dibentuk. Kan dalam kepanitiaan, apalagi kita sebagai orang percaya beragama Kristen, pasti ada momen-momen di mana kumpul untuk doa. Apalagi kalau mau buat acara ya pasti akan seperti itu, pasti. Tapi fenomenanya ketika momen di mana harus datang untuk berdoa, yang datang segelintir. Yang datang segelintir. Bahkan yang konyol adalah mereka menyertakan nama mereka kepada di kepanitiaan, ada hitam di atas putih, ada nama mereka, tapi persiapan doa tidak pernah ada, tiba-tiba di hari H muncul jadi panitia. Itu geli banget. Itu konyol namanya. Serius. Saudara, malam ini kita mau merenungkan sesuatu. Perkara apa? Perkara tentang apa yang dilakukan oleh gereja mula-mula. Jemaat mula-mula. Ketika awal mula gereja lahir, apa yang mereka lakukan? Yang saat ini sudah banyak yang meninggalkan. Dan apa itu? Doa. Kalau disuruh doa, ya ampun, minta ampun. Agak-agaknya sukar ya. Saya juga tidak terjadi. Kenapa pemikiran orang terhadap doa itu tuh seperti membosankan kah? Atau mungkin menurut mereka doa itu tuh kayak menghabiskan waktu. Loh, saudara, saya kasih tahu fakta. Doa itu tidak menghabiskan waktumu. Yang kamu menghabiskan waktumu itu untuk nongkrong, untuk ngobrol dengan orang yang tidak jelas arahnya, untuk ngegame yang sampai berjam-jam, itu menghabiskan waktu. Tapi doa tidak pernah menghabiskan waktumu. Yang terjadi adalah doa malah mempersingkat waktu. Ketika kamu sedang bergumul, kamu minta jawaban sama Tuhan. Ketika kamu berdoa, artinya kamu mengandalkan Tuhan. Dan Tuhan pasti akan bela kamu. Tapi perkaranya beda ketika kamu dalam pergumulan dan kamu tidak berdoa, kamu coba pakai kekuatanmu sendiri, dan apa yang terjadi itu malah menambah lama, seperti bangsa Israel yang harus muter-muter 40 tahun dalam padang gurun. Doa itu mempersingkat, saudara. Mempersingkat waktu. Jadi kalau ada orang yang berkata, aku males doa, itu orang sebenarnya tidak tahu akan kuasa, akan kekuatan dari doa. Dia tidak punya pengertian yang benar terhadap doa. Makanya gereja di akhir zaman ini, kita harus punya doa yang intens. Kita harus punya kehidupan doa yang sehat. Harus, saudara. Kalau kita cuma mengandalkan pertemuan raya, peribadatan seminggu sekali, baru kita berdoa, lemes manusia roh kita. Kita tidak punya kekuatan. Kalau saudara tidak berdoa, saudara juga tidak dapat jawaban. Kalau saudara tidak berdoa, saudara juga tidak akan dapat visi Tuhan. Kalau tidak komunikasi, tidak ada komunikasi antara engkau dengan Tuhan. Sedangkan doa itu adalah komunikasi kita antara kita dengan Tuhan. Lewatnya doa. Kalau kita tidak melakukan doa, jangan harap kamu dapat visi dari Tuhan. Kalau kamu tidak bangun kehidupan doamu, jangan harap kamu tahu tujuan Tuhan akan hidup untuk apa. Karena ngeri, saudara, hari-hari ini tuh ngeri. Apa yang ngeri? Mereka, waduh, sekali. Tapi perihal perkara kehidupan doa mereka tidak kerjakan. Saya dorong saudara untuk gini. Bangun kembali mesbah doamu. Supaya kamu punya kehidupan doa yang sehat, yang intens. Kita perlu pemulihan segala sesuatu. Harus dimulai dengan apa? Doa.
Loh, kalau kita menantikan Tuhan datang yang kedua kali, terus kita juga menantikan lawatan, kita menantikan pemulihan segala sesuatu. Waktu masa penantian ini kita ngapain? Berpangku tangan? Tidak ngapa-ngapain? Ya cuma berharap saja. Nah, doa saudara. Doa itu nyiapin yang di sini. Nanti ketika pemulihan itu datang, kemuliaan dinyatakan, kita didapati punya kapasitas untuk nampung kemuliaan, kita akan dipakai Tuhan. Tapi orang yang tidak punya mesbah doa, orang yang tidak membangun kehidupan doa secara intens, itu seringkali jadi orang yang lemah sekali. Sukar untuk ngomong tidak terhadap dosa. Dan itu realita. Orang yang punya kehidupan doa, dia hidupnya akan jauh lebih tenang. Mau di sekitar ngalami apapun lah. Badai, ketakutan, khawatir, ngalami berita-berita yang tidak enak, entah nanti ada prediksi untuk inflasi, bangkrut dan sebagainya. Itu berita-berita yang ada di luar mungkin bisa goncangin. Tapi kalau kamu bangun kehidupan doamu, kalau kamu punya kehidupan doa atau mesbah doa yang kamu bangun dalam hidupmu dan itu tuh sehat, itu tuh tidak dalam puing-puing, kamu pasti akan bisa tenang di dalam. Saudara, doa itu penting. Doa itu waktu kita pribadi dengan Tuhan. Jangan terus kemudian saudara nyari untuk, wah aku kalau doa harus bareng-bareng, kalau tidak bareng-bareng gak afdol. Enggak ada. Saudara harus bangun mesbah doamu di tempat-tempat bahkan yang tersembunyi. Apa itu? Di kamar doamu. Di tempat-tempat di mana tidak ada orang yang melihat, tapi hanya kamu dengan Tuhan. Oh, itu akan bangun keintiman, saudara. Kita akan disingkapkan akan pribadi Tuhan. Dalam kehidupan doa kita, kita dapatkan penglihatan, dapatkan visi Tuhan, dapatkan yang ilahi, yang supranatural itu ketika apa? Doa. Saudara, jangan skip tentang perihal ini. Apa itu? Doa. Penting, saudara. Ini yang dilakukan oleh para rasul untuk menantikan janji. Kalau saudara lagi bergumul tentang pemulihan di keluargamu, doa saudara. Kalau saudara sedang doakan sesuatu untuk saudara bisa mendapatkannya sudah bertahun-tahun mungkin atau berapa lama, doa saudara. Kalau saudara punya impian atau punya sesuatu yang pengen diraih, dan sertakan doa. Jangan pakai kekuatan sendiri. Itu akan membuat kamu berputar-putar kalau pakai kekuatannya sendiri. Mengerikan. Sekarang kita buka di Kisah Rasul 2. Kisah Rasul 2 ayat 1. Sampai ayat yang ketiga nanti. Firman berkata begini. Ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Oke, ayat 2. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. Ayat 3. Dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hinggap pada mereka masing-masing. Oke. Perhatikan ini, saudara. Peristiwa Pentakosta itu di ayat yang pertama, Alkitab ngomong, semua orang percaya. Ini siapa? Murid. Saudara, yang dapat pesan untuk stay di Yerusalem itu tuh bukan cuma 12 murid. Tapi sebenarnya yang dapat pesan adalah 500 murid. Jumlahnya sebanyak itu. Tapi kepada peristiwa Pentakosta yang mereka harus menantikan turunnya Roh Kudus, yang dapat pesan itu adalah sejumlah 500 murid.
Tapi yang mendapatkan peristiwa Pentakosta atau yang mengalami peristiwa Pentakosta itu hanya 120 murid saja yang tetap setia untuk menunggu. Alkitab ngomong ini, semua orang percaya kumpul di satu tempat. Perhatikan. Ada 500 yang dapat pesan untuk menantikan di Yerusalem, menantikan Roh Kudus yang dijanjikan oleh Bapa di surga itu turun. 500 yang dengar, tapi yang setia untuk menantikan 120. Saudara, menunggu itu tidak enak. Benar. Menunggu itu butuh kesetiaan. Menunggu itu juga seperti ujian iman. Abraham dijanjikan Allah punya anak, dari keturunanmu nanti akan seperti bintang di langit, seperti pasir di pantai, dan dari keturunanmu maka semua bangsa akan diberkati. Abraham saat itu tua. Dia mungkin sudah tidak sanggup dan istrinya sudah menopause juga sudah tua. Berapa lama Abraham harus nunggu? 25 tahun. Masa penantian yang harus dijalani, dilalui oleh Abraham adalah 25 tahun. Kenapa Tuhan pakai pola di mana murid atau orang percaya harus menunggu? Kenapa tidak langsung, tapi kenapa pakai pola harus tunggu dulu? Kenapa? Sebab Tuhan mau mengajari kita untuk tetap percaya, untuk pakai iman, untuk memurnikan iman, untuk membuat iman kita itu tidak terkamiri dan tidak instan. Sebab Tuhan suka proses. Di saat penantian itulah, maka semua yang tidak baik, semua yang palsu, semua yang pura-pura, akhirnya itu akan disingkirkan lewat apa? Penantian demi penantian yang kita akan lalui ketika menantikan janji Tuhan. Dari 500 murid, kemudian sisa 120 murid, berarti dalam waktu untuk menunggu itu, akhirnya murid yang benar-benar murid akan tetap tinggal di situ. Tapi murid yang palsu atau mereka yang berpura-pura, mereka meninggalkan Yerusalem dan mereka tidak mengalami peristiwa Pentakosta. Saudara, ternyata menunggu atau menanti janji itu sebenarnya sedang merubah yang di dalam kita, saudara. Ini kan manusia sukanya pengennya instan, sukanya yang cepat, sukanya kita yang ngatur Tuhan. Sepertinya tuh kita bisa ngatur Tuhan ini itu untuk kepentingan diri kita. Loh, kan ini licik, saudara. Yang di dalam ini kotor. Makanya penantian itu sebenarnya memurnikan yang di dalam, membersihkan juga yang di dalam. Dan itu tuh juga membangun iman dari satu pondasi ke pondasi yang lain, dari satu layer ke layer yang lain, itu sampai kokoh tidak tergoyahkan. Pengennya kita kan instan ya. Siapa sih yang tidak pengen, maksudnya kalau berdoa terus kemudian dijawab? Kan semuanya pengen. Tapi Tuhan itu lebih senang untuk memproses kita. Buat Tuhan, ngasih jawaban doa kita gampang. Sangat amat gampang, saudara. Tapi Tuhan tuh lebih suka untuk dandani kita. Lebih suka untuk membersihkan bagian dalam kita. Oh, Tuhan lebih suka itu. Saudara, yang dilakukan oleh murid-muridnya adalah menanti. Dalam penantian mereka tuh ngapain? Mereka kumpul. Saudara, ini penting. Makanya kalau engkau sebagai orang percaya, engkau tidak suka kumpul, engkau tidak suka, dalam arti kumpul itu bukan nongkrong yang di pinggir jalan ya saudara, tapi engkau tidak suka bertemu dengan orang, engkau tidak suka persekutuan, apalagi ini fenomena ya, laki-laki anak-anak muda nih. Mereka tuh menyebut
ada satu tren namanya social battery. Jadi ada berinteraksi dengan orang itu ada baterainya. Bahkan ada orang yang membenarkan sampai menjudge dirinya sendiri bahwa aku tuh tidak bisa untuk ketemu dengan banyak orang. Nah, aku langsung sosial battery-ku langsung lowbat. Saudara, itu kebodohan. Serius. Saya ngomong terus terang nih, saudara. Itu penyesatan. Bayangkan kalau semua orang percaya. Mereka mempercayai bahwa ada social battery. Mereka mempercayai di mana tidak bisa ketemu dengan banyak orang. Loh, itu akan memperlambat untuk akhirnya Injil diberitakan. Kalau mau menginjil, mau memberitakan orang, mau ketemu orang, dia berkata, aku sudah capek. Aku hari ini sudah ketemu 1-2 orang dan itu sudah capek sekali. Aku sudah tidak mau ketemu dengan orang lagi. Bayangkan dengan peristiwa yang seperti itu atau perkataan seperti itu, betapa Injil tidak akan diberitakan dengan masif. Itu akan sangat lambat sekali. Hati-hati dengan kebenaran-kebenaran dunia yang dimasukkan di gereja dan anak-anak Tuhan. Kenapa saya mengerti ini, saudara? Karena saya ini ada komunitas dan di dalamnya itu banyak sekali anak-anak muda dan mereka juga ada orang-orang yang membenarkan akan hal ini. Buat saya harus tegur mereka. Buat saya itu bukan sesuatu yang benar yang harus dipraktekkan, tapi itu penyesatan yang harus dibuang. Karena manusia itu mencari pembenaran supaya apa yang dilakukan salah itu akhirnya dipandang benar di mata orang banyak. Nah, itu mengerikan, saudara. Ngeri. Makanya saya menasihatkan engkau anak-anak muda, jangan terbawa arus dunia dengan setiap kebenaran-kebenaran dunia yang itu disebarkan. Kita harus filter itu semuanya. Berdasarkan apa? Firman Tuhan. Apa yang Alkitab ngomong, itu yang jadi patokan hidup kita. Itu yang jadi dasar buat kita, itu menjalani hidup kita. Bukan kebenaran-kebenaran dunia. Sebenarnya menjengkelkan, saudara. Tapi kita mesti nasihati anak-anak muda, kita mesti nasihati orang-orang sekitar kita supaya mereka kembali kepada jalan yang benar. Nah, saudara, berkumpul, itu penting. Berkumpul itu tuh ngapain? Mereka juga fellowship, mereka persekutuan, mereka saling menguatkan. Dalam perkumpulan itu ada banyak yang bisa dikerjakan. Makanya kalau saudara di gereja saudara itu tuh ada komsel, tapi saudara memilih untuk tidak menyertakan dirimu di komsel, menurut saya saudara akan jadi orang yang lemah. Saudara, kita itu harus dikelilingi orang-orang yang cukup gila untuk membawa kita dekat ke Tuhan. Contohnya siapa? Ada satu orang yang lumpuh. Orang lumpuh ini digotong dengan 4 orang temannya. Ketika seharusnya dibawa ke depan Yesus, tapi ternyata banyak orang yang sedang mendengarkan Yesus untuk mengajar dan tidak ada space untuk 4 orang ini membawa satu temannya yang digotong itu, pakai tandu itu, pakai tilam itu, tidak ada tempat untuk akses bisa sampai di depan Yesus. Dan apa yang dilakukan? Yang dilakukan adalah 4 orang itu naik ke atap, angkut temannya yang lumpuh itu, kemudian bongkar atap dan ditaruh di depan Yesus. Dan yang terjadi adalah, singkat cerita, orang lumpuh itu akhirnya bisa berjalan lagi. Tapi lihat, ada satu yang kita mau pelajari, yaitu apa? 4 orang yang mengangkut satu orang temannya. Ini adalah orang-orang yang cukup gila untuk membawa temannya datang kepada Yesus. Dan kita harus dikelilingi dengan orang-orang yang sama. Kalau kamu sebagai orang percaya, kamu tidak sudi untuk kumpul, tidak ikut saudara untuk saudara ini komsel atau pertemuan-pertemuan ibadat,
menurut saya saudara sedang rugi besar. Sebab saudara, di dalam perkumpulan itu maka kamu kuat. Ketika kamu berkumpul dengan saudara seiman, maka kamu akan menjadi pribadi yang bisa tetap menyala, sebab orang-orang yang ada di sampingmu itu seperti penjaga untuk apa yang ada di dalam hatimu itu akhirnya menyala, saudara. Tidak padam. Kita butuh, saya sebut dengan crazy friend. Orang-orang yang cukup gila untuk membawa naik kita dekat dengan Tuhan, makin mengenal pribadi Tuhan. Kita butuh itu. Saudara, ini habit, ini kebiasaan, ini yang dijalani oleh rasul-rasul atau jemaat mula-mula atau gereja mula-mula, yaitu apa? Kumpul doa, kumpul doa, pengajaran kumpul doa, pengajaran kumpul doa. Jadi tidak ada orang-orang percaya itu tuh yang mereka itu ansos, tidak mau bersosialisasi dengan orang. Pokoknya handphone terus. Saudara, kamu sedang rugi besar. Kamu sedang tidak mempraktekkan habit gereja. Nanti pemulihan segala sesuatu, apa yang akan dipulihkan? Ya, gini saudara. Nanti orang-orang dengan denominasi yang berbeda, dengan mereka dari aliran yang berbeda-beda kumpul jadi satu, saling nguatin, mendoakan dan sebagainya, itu akan terjadi, saudara. Dan bahkan ada yang sekarang ini sudah melakukan hal itu, dan itu akan semakin besar nanti. Pemulihan segala sesuatu seperti habit hidup para rasul itu akan nyata, saudara. Dan yang dilakukan rasul ketika rasul-rasul dikasih tahu sama Yesus, kamu tunggu ya sampai janji Bapa itu datang. Kamu harus menantikan. Dan mereka menantikan dengan doa. Masa penantian mereka lalui dengan doa. Ketika peristiwa datang, apa yang mereka kerjakan? Mereka kumpul bersatu hati. Kalau kumpul bersatu hati, mereka melakukan apa? Pasti ada doa di dalamnya. Ketika menantikan doa, ketika terima juga doa, dan apa yang terjadi setelah kita terima juga melakukan doa. Ini penting, saudara, penting. Kita buka yuk. Kisah Rasul 2 ayat 42. Kisah Rasul 2 ayat 42. Firman berkata gini, mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan. Dan mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. Ini yang dilakukan, ini habit dari orang-orang atau jemaat mula-mula. Mereka terus ngumpul, mereka belajar tentang firman, mereka terus kemudian memecahkan roti, fellowship bersama, terus kemudian yang dilakukan mereka berdoa. Habit ini tidak boleh hilang dalam kehidupan orang-orang akhir zaman. Saudara jangan menganggap saudara itu tuh sudah hebat, sudah pinter, tidak mau belajar lagi. Jangan. Kita butuh untuk tetap belajar, saudara. Bertekun dalam pengajaran. Makanya kalau dalam komsel itu pasti ada pengajaran yang akan disampaikan. Ada firman Tuhan yang di-sharingkan. Kalau dalam komsel. Nah kalau saudara tidak mau komsel, tidak mau kumpul, ya sedang tidak menghidupi kehidupan jemaat mula-mula, saudara. Jemaat itu ada dua jenis. Yang pertama adalah supporter. Seperti kalau ada sepak bola, mereka cuma di tribun dan komentar saja. Tapi yang kedua adalah itu partisipan. Jadi orang yang ada di gelanggang dari pertandingan itu. Jadi orang yang terlibat. Jemaat yang cuma jadi penonton atau supporter
Mereka itu orang yang tidak mau terlibat ke dalam kegerakan gereja. Ngeri. Cuma bisanya komen. Kalau ada jemaat yang bilang gini, datang ke gereja, "Lu, kok gerejanya jadi begini? Kok penataannya begini?" Komen toh. Apakah itu orang-orang yang terlibat dalam kegerakan? Tidak. Tidak, saudara. Cuma bisanya komen. Tapi orang-orang yang jadi partisipan atau terlibat dalam kegerakan bagaimana? Oh, kalau ada ngerti sesuatu yang salah di gereja, bukan cuma komen, tapi dia mengerjakan. Dia berani untuk menyediakan diri, rela untuk membenahi itu. Itu partisipan. Dan kebanyakan yang terjadi di gereja apa? Mereka banyak yang jadi penonton atau supporter. Komen sana-sini. Khotbahnya tidak bagus. AC-nya kurang dingin. LED-nya tidak bagus. Terus kemudian streamingannya juga kurang jernih. Komen saja. Itu cuma supporter. Yang kamu tidak akan ngalami mujizat. Nggak akan. Tapi orang yang terlibat, partisipan, baru mereka akan ngalami mujizat. Ya. Oke, saudara, maaf tadi ada kesalahan teknis, jadi videonya sempat terhenti sebentar tadi. Ya, begitu. Kita lanjutkan, saudara. Oke. Saudara, kita tadi sudah sampai kepada gereja yang memang mereka harus membuka diri dan mereka harus kumpul dengan banyak orang. Kalau tidak seperti itu nanti saudara akan lemah, saudara tidak akan menghidupi kehidupan jemaat mula-mula. Sedangkan jemaat mula-mula waktu itu jemaat yang sangat kuat. Kenapa mereka kokoh? Padahal jemaat mula-mula itu juga mereka ngalami masa yang tidak enak. Mereka dikejar, mereka dianiaya, tapi mereka tidak gentar terhadap hal itu, mereka tidak ketakutan, mereka dengan sangat berani, bahkan mereka sampai dipenjara, dianiaya, dan mereka tidak meninggalkan iman mereka. Kenapa? Karena ada orang-orang yang di sekeliling mereka yang saling menguatkan. Dan mereka bukan cuma saling menguatkan secara moral, tapi secara roh dengan doa mereka juga kerjakan. Saudara, gereja akhir zaman harus ngalami itu, harus mempraktekkan itu. Pentakosta itu tidak dirayakan, saudara. Pentakosta, peristiwa Pentakosta itu harus dialami. Jadi gereja harus direstorasi supaya Roh Kudus yang memimpin kita. Bukan lagi kita menggunakan agenda-agenda sendiri, tapi biarkan Roh Tuhan yang mimpin hidup kita, mimpin pergerakan dari gereja-gereja akhir zaman. Ini akan powerful, saudara. Kalau engkau jadi gereja tapi tidak mau kumpul dengan yang lain, berarti menurut saya engkau tidak dari Tuhan. Sebab jemaat mula-mula mereka terus bersinergi satu dengan yang lain, nguatin satu dengan yang lain. Makanya gereja awal-awal, gereja mula-mula kuat sekali dan pertumbuhan jemaatnya masif sekali. Dari 70 ke 500 ke 3.000, 3.000 ke 5.000, dari 5.000 sampai tidak terhitung lagi. Pertumbuhannya itu tuh cepat banget. Wah, powerful sekali. Yuk kita kembali kepada panggilan awal. Bangun lagi mezbah doanya. Bangun lagi saudara untuk kehidupan doa yang intens. Bangun lagi. Supaya kita itu menyiapkan wadah, menyiapkan lintasan untuk janji Tuhan akhirnya datang dalam hidup kita. Saya encourage saudara supaya saudara tidak menyia-nyiakan hal ini dan saudara tidak membuang-buang waktu dengan saudara
pakai cara sendiri. Kita harus kembali kepada pola gereja mula-mula. Yaitu apa? Doa. Kumpul, saling menguatkan satu dengan yang lain. Mari proses penantian yang harus kita lalui, kita jalani, saudara. Jangan lemah hati. Apa yang harus kita jalani masa penantian itu sebenarnya sedang membangun iman kita dari layer ke layer. Itu sedang menyingkirkan semua daging keakuan kita. Sehingga nanti kita kuat untuk menghadapi perkara yang besar. Ya. Saya berdoa ini akan jadi perenungan buat setiap kita, dan saya berdoa ada 1-2 poin dari yang dibicarakan pada siang hari ini saudara bisa nangkep, bukan cuma jadi pengetahuan tapi saudara praktekkan. Firman itu jangan jadi teori, saudara harus praktek, berani praktek firman. Itu akan powerful, sebab firman ini hidup. Mari saudara kita sudahi siang hari ini. Mari kita berdoa. Bapak kami bersyukur, terima kasih semua karena anugerah-Mu. Siang hari ini kami belajar. Dan kami menyediakan diri, kami merelakan untuk hidup kami sebagai gereja akhir zaman. Direstorasi. Biarkan kami pakai pola gereja mula-mula. Yang begitu luar biasa Engkau pakai. Dan Engkau mendemonstrasikan kuasa-Mu di tengah-tengah gereja-Mu Tuhan. Biarkan pemulihan segala sesuatu itu terjadi dalam hidup kami. Kami tidak mau cuma sekedar jadi penonton atau supporter saja. Kami mau jadi bagian yang mengerjakan firman, jadi partisipan. Kami berdoa Engkau taruh kami di pusat kehendak-Mu. Engkau berikan kekuatan, kesanggupan buat kami untuk kami mengerjakannya Tuhan. Bukan cuma sekedar komen, tapi kami ikut terlibat. Tuhan, biarkan Kau beri kekuatan buat kami untuk kami membangun kembali mesbah doa, kehidupan doa yang sehat dalam diri kami masing-masing. Ini akan menyiapkan untuk wadah, untuk perkara yang akan Engkau kerjakan di tengah-tengah kami di zaman akhir ini. Kami percaya pemulihan segala sesuatu pasti ada. Kemuliaan akan dinyatakan, dicurahkan atas generasi ini. Dan biarkan kami jadi orang-orang yang mengerjakan kehendak-Mu di akhir zaman ini. Urapi setiap kami, berkati kami Tuhan. Hamba berdoa ada restorasi buat gereja-Mu akhir zaman. Doa terus dinaikkan, terus dibangun dengan sangat intens. Dan itu yang akan menyiapkan wadah. Akan nanti ujungnya kedatangan-Mu yang kedua kali Tuhan. Kami didapati siap, setia kepada apa yang Kau percayakan dalam hidup kami. Terima kasih siang hari ini. Kami kembalikan puji hormat kemuliaan hanya bagi-Mu. Terima kasih Tuhan. Teraikan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Oke. Terima kasih saudara-saudara sudah mendengarkan, dan biar ini jadi berkat buat kita semuanya. Tuhan Yesus memberkati.